Mas, loh mbaknya kok di sini semua? Yang di belakang itu siapa? Di belakang mana? Orang kita di sini semua kayak gitu kan? Iya, tadi di belakang tuh ada mbak-mbak gitu lagi benerin rambut mbak, sumpah serius sumpah. Terus dia sampai bilang gini, yang alat donal bebeknya itu nggak ada. Terus kalau malam itu ada suara meja digeser, sret gitu. Halo Sobat Mistis, kembali lagi di YouTube channel Nge-Review Mistis, obrolan ngeri berbau mistis. Pada kesempatan kali ini kita sudah mendatangkan narasumber. Dia cewek, cantik. Dia mempunyai profesi sebagai pramugari dan punya pengalaman akan penerbangan bandara dan ya sekitar di pesawat. Langsung saja kita sapa orangnya. Halo Mbak Indah. Halo teman-teman, ya. Senang banget ya Mas bisa diundang ke sini. Oke. Aku Indah. Aku dulu lahir di sini, cuman karakteristiknya pribadian aku tuh terbentuk di dunia luar sih. Jadi karena mungkin aku di sini kan cuman buat sekolah ya, sedangkan sekolah kan kita basicnya cuman dari guru kan, dari teacher kita. Terus pengalaman aku ya berdasarkan aku kerja bareng teman-teman, terus ketemu dunia baru, temen yang dari wilayah yang beraneka ragam gitu. Jadi ya udah banyak banget deh temen sama pengalaman aku ini. Cuman kan kalau di sini kan biasanya pengalaman itu based on self experience ya. Jadi experience-nya dia di suatu tempat atau di suatu rumah, dia bertabrakan sama energi lain. Kalau aku tuh kecil-kecil gitu. Di pesawat ada, on ground juga ada, pas in flight ada, di hotel ada gitu. Berarti biasanya ini ceritanya gitu true story ya? Iya. Oke. Sebelum mulai ceritanya mungkin bisa sedikit Kak ya kayak pramugari ngasih apa namanya? Petunjuk itu loh. Ketika di pesawat. Mungkin kan ada biar safety demo atau announcement aja. Iya. Ya, boleh announcement aja kali ya. Iya. Ini lumayan penting sih, mumpung on cam juga ya, biar teman-teman pada tahu nih kenapa kalau misalkan kayak di pesawat itu kalau misalkan tanda fasten seatbelt sign-nya itu on, kita harus duduk karena itu bisa berarti itu lagi bad weather, bisa berarti bentar lagi kita mau memasuki keadaan yang darurat bisa. Jadi banyak arti, jadi ikutin aja deh kayak gitu. Coba ya, dikit ya, cuman suara aku jelek nggak apa-apa ya. Oke. Para penumpang kami yang terhormat, saat ini kita memasuki cuaca yang kurang baik. Silahkan kembali ke tempat duduk Anda dan kenakan sabuk pengaman Anda. Terima kasih. Oke. Camik dah. Cuman biasa kalau di pesawat kalau pakai PA, passenger address tuh suaranya lebih mateng sih gitu. Tapi nggak tahu juga ya karena kayaknya sih gitu menurut aku. Nah, masuk menjadi pramugari itu tahun kapan ya? Kira-kira? Kayaknya baru sebulan lalu. Sebulan yang lalu? enggak biar kayak anak baru aja. Enggak, sebenarnya udah lumayan lama ya. Jadi biar nggak kelihatan old gitu. Jadi masih cantik gini kok. Aku tuh pengalaman kerja aku ya. Jadi aku habis dari high school itu aku sempet kerja di food and beverage gitu selama kurang lebih tuh 9 bulan. Setelah lepas dari itu aku benar-benar full di dunia aviasi gitu. Dan ceritanya tuh kayak karena di sini ya sini tuh kan kayaknya satu orang bercerita tentang pengalaman dia yang menarik banget nih. Ada yang kayak kesurupan, ada yang diganggu, ada yang apa. Kalau aku tuh jujur ya, aku nggak pernah yang bener-bener se-ekstrim teman-teman narasumber sebelumnya yang lain. Cuman emang nggak ekstrim sih, cuman kayak kecil-kecil tapi itu terus gitu. Dan itu di setiap kota yang berbeda tuh ada. Kadang nggak juga kejadian sama aku, cuman kadang sama teman. Bisa jadi kita ngelihat semua, bisa jadi kita ngerasain semua kayak gitu. Oh gitu. Nah, awal mulanya nih gimana
pengalaman mistisnya. Oke, jadi aku tuh di keluarga aku nih ya Mas ya, kita tuh karena nenek aku kan dari kecil kan sama nenek gitu ya. Setelah orang tua aku berbeda ideologi, kemudian kita sendiri-sendiri, tapi sampai sekarang sih syukur banget hubungan aku sama orang tua aku, terutama ayah itu amat sangat baik. Dan ya walaupun nggak menanyakan pribadi ya, nggak pernah menanyakan pribadinya aku, cuman beliau tuh suka ngasih hati-hati loh kalau ngobrol sama teman, bisa jadi teman tersinggung, nanti takutnya kamu dijelekin di belakang atasan atau apa kayak gitu-gitu kan, yang kita nggak tahu. Pokoknya kayak gitu, pokoknya dia suka ngasih wajangan-wajangan aja, wajangan sosial gitu. Cuman kalau untuk klinik dan apa lain sebagainya tuh dari kita bertiga, keluarganya aku, kakak aku 2 dan aku 1 ini anak paling kecil, kita nggak pernah ada yang kayak perklinikan ataupun apa. Cuman setelah waktu pas kita kecil ya, waktu pas kita sekolah, cuman ternyata anehnya, uniknya nih Mas, saat kita udah masuk dunia kerja tuh kita ngerasain semua bertiga ini. Karena kakakku yang pertama itu kan base-nya dia kan dia itu anak kesehatan, kakakku yang kedua pelayaran, dan aku penerbangan. Kalau kesehatan kan office hour otomatis, jadi selalu bekerja dengan tim. Sedangkan aku sama kakakku yang nomor 2 ini kita anak lapangan ya, anak capek, anak keringatan kayak gitu. Jadi kita tuh pernah suatu ketika kita tuh ketemu ngobrol. Selama bertahun-tahun kita nggak ketemu, terus kita ngobrolin di kapal tuh setannya begini, di pesawat setannya begini, itu seru banget sih. Berbagi cerita ya tentang pengalaman bahkan kita sampai nggak tidur loh. Kita tuh sebenarnya tuh makan sambil ngobrol, terus habis itu makanan habis kita ngemil, kita ngopi, kita ngeteh, sampai tahu-tahu udah jam 6 pagi. Saya bener-bener, kalian ngapain tidur udah jam segini? Oh ya udah kita tidur gitu. Karena kan biasanya kita harus aktivitas, karena kita jarang ketemu gitu Mas. Tapi setannya beda-beda sih emang setan. Nah, pertama kali aku nemuin tuh nggak ekstrim ya Mas. Jadi ini pesawat lagi bener-bener on ground. Jadi ini lagi di darat. Nah, aku waktu itu bumerang lagi in banget ya di anak-anak gitu. Di anak-anak sosmed gitu lagi hits banget untuk bumerangan. Nah, waktu itu kita satu set kru itu ada pilot, ada FO dan kapten aku sama semua kru itu di depan di cabin. Cabin kan ada beberapa bagian nih Mas. Ada cabin bagian depan, ada yang tengah, ada yang belakang kan. Nah, kita kumpul jadi satu kan, kita PA-in gitu kan. Guys, kita mau bumerang nih, mau ikutan nggak? Ke depan dong, kayak gitu kan. Udah ke depan nih, kita bumerangan. Nggak sadar ada anak staff di bawah. Jadi dia tuh masuk ke pesawat untuk naikin makanan gitu, makanannya kita dan penumpang untuk terbang nanti berjam-jam ke depan. Dia bilang, loh, dia ngitung 1, 2, 3, 4, 5. Kok semuanya di sini ya, sambil garu-garu kan mereka berdua. Terus ngobrol gitu pakai bahasa Jawa Surabaya, karena waktu itu kita lagi di Surabaya. Kita mau ke Cina. Terus kayak aneh, kenapa Mas? Loh, mbaknya kok di sini semua? Yang di belakang itu siapa? Di belakang mana? Orang kita di sini semua, kayak gitu kan? Iya, tadi di belakang tuh ada mbak-mbak gitu lagi benerin rambut Mbak. Sumpah, serius sumpah. Terus dia sampai bilang gini, aku nggak apa-apa deh. Besok istriku keguguran kalau aku bohong. Sumpah Mbak, demi Allah di belakang tuh mbaknya satu orang lagi benerin rambut. Jadi kalau kita bekerja itu kan rambut kita kan formal ya, bener-bener rapi. Nah, sering kali itu kalau kita lagi di darat, kita tuh kadang suka benerin rambut tuh rapi-rapi, itu emang bener. Cuman di kasus ini, itu bukan kita. Karena kita lagi di depan, jadi kita juga nggak tahu. Sedangkan mau dibilang bohong, ngapain juga dia bohong ya, orang mereka juga berdua. Terus mereka tuh sampai, kayak, tadi bener nggak sih itu? Yuk kita coba cek ke belakang, sampai kayak gitu. Sampai kayak ngeganggu banget kita yang lagi happy-happy ya, yang lagi bumerang. Karena waktu itu tuh bener-bener sinar paginya tuh masuk banget ke kamera. Jadi kalau kita bumerang kelihatan cantik gitu kan, kelihatan bagus. Terus apaan sih mas-masnya itu, kenapa sih? Coba deh diikutin dulu. Terus dia bilang, iya Mbak, tadi tuh mbaknya di sini. Kita bilang, Mbak, makanannya ini kita bawa ya, ini makanan untuk kru totalnya segini, ini dry ice-nya, ini meal buat penumpang nanti nyampe ke Cina nanti yang ini kayak gitu-gitu. Dia ngejelasin gitu. Tapi mbaknya diam aja, mbaknya benerin rambut. Kita pikir ya udah, ini loh Mbak ada tanda tangannya, sampai bilang kayak gitu. Kan nggak logis ya, karena kan oke lah penampakan, tapi masa iya sampai tanda tangan sih? Makanya kan kita, lu apaan sambil kayak gitu kan. Akhirnya kita ke cabin bagian belakang, kita lihat nggak ada siapa-siapa. Padahal yang tadi dilihat itu dia juga pakai seragam juga. Dia pakai seragam, cuman mukanya nggak begitu jelas karena rambutnya itu ke depan, poninya ke depan, terus rambutnya begini, kata dia gitu. Tapi waktu pas dia bilang, orangnya tuh iya gitu, ngangguk-ngangguk gitu. Dan terus, itu siang kejadiannya. Siang? Iya, kita baru mulai mau penerbangan itu masih siang banget.
Terus udah kan dua orang staff ini kan turun masih di tangga dan dia kayak ngomong gini, maaf ya ini nggak baik untuk dicontoh, cuma ini kalimat kasar, mungkin kan orang refleks ya, atau mungkin dia ini apaan sih kok siang-siang aku dikasih lihat kayak gini, sedangkan aku juga kerja capek, mungkin staffnya mikir gitu, sampai dia bilang kayak gini, Mas, maaf ya, dia tuh bilang bangke nih pramugarinya palsu di belakang, ternyata anjing lah apa gitu kan, sampai kapten aku tuh marah, mas ini deh kalian berdua nggak apa-apa, boleh kesel, boleh jengkel, tapi asal jangan marah di penerbangan saya, di pesawat saya. Boleh marah, tapi marahlah di office gitu. Boleh kalian ceritalah di office. Saya nggak mau pesawat saya disumpah-sumpahin karena kita mau berangkat, saya mau terbang. Atau mas yang mau terbang, saya ngurusin dry goods katanya gitu, ngurusin makanan meal di sana. Oh ya Kev, maaf banget ya Kev, sampai dia bilang kayak gitu. Terus dia bilang saya nggak bermaksud untuk ngejelekin atau untuk bilang mbak pramugarinya gimana Cap, tapi jujur tadi kita berdua loh Cap yang lihat, ini pun ada tanda tangannya. Ya udahlah, kan intinya dokumennya udah dihitung dan komplit jumlahnya. Sekarang masalah kalian apa? Saya nggak suka kalian ngomel-ngomel ya di penerbangan saya. Ya udah, anggap aja mbaknya itu emang ada di belakang. Yuk kita doa sama-sama aja di sini biar mbaknya turun di pesawat ini, udah ganti pesawat lain deh. Kalau nggak mbaknya mau ikut ke Cina liburan, oke. Ntar turun aja di Cina ya. Sampai bilang kayak gitu mas. Jadi bener-bener kayak nggak masuk logika sih. Cuman, nah masalahnya di kabin bagian belakang tuh nggak ada CCTV-nya sih. Yang ada tuh di kokpit bisa ngelihat di depan, tapi di belakang itu nggak. Waktu itu pesawatnya belum dilengkapi waktu itu ya, gitu. Jadi kayak ya udah. Terus kita kayak waktu pas terbang, masnya itu ngapain ya ngomongin siapa ya? Nggak tahu, udahlah ini kan udah jam segini ya, karena kan kita terbang jarak jauh nih, panjang. Ya udahlah, ya udah kita doain aja, mudah-mudahan dia ini kayak gitu. Ya mungkin mbaknya pengen balik ke Cina gitu. Itu pertama kali. Itu kan masih masuk akal ya. Ada terus, lagi nih. Ada lagi nih. Aku tuh di hotel ini ada di Kalimantan. Nah, jadi ini konon katanya ya mas ya, cuman aku nggak tahu penyebabnya hotel ini tuh sebut saja angker ya, karena apa tuh aku nggak paham pastinya. Cuman kalau dari beberapa orang itu dia bilangnya gini, karena semua maskapai inapnya di sini, ronnya di sini. Oke. Nggak semua sih, mungkin banyak maskapai yang ronnya tuh dulu di sini. Jadi hotel yang lain itu kayak ngerasa tersaingi gitu kan. Nah otomatis dia ngirim setan-setan biar orangnya tuh pada nggak betah yang nginep gitu loh. Jadi biar pada pindah kayak gitu, karena semuanya diambil sama hotel ini. Jadi hotel kami nggak punya penumpang, penumpang yang mau nginep, nggak punya pramugari, kapten yang nginep, nggak ada sama sekali kayak gitu. Nah itu berita yang beredar. Kenapa hotel itu serem katanya, tapi aku nggak tahu. Cuman mas di situ tuh kalau kita tidur, memang kita nggak pernah ada yang sendiri. Maksudnya sendiri? Jadi nggak pernah ada yang mau sendiri juga, nggak ada yang pernah yang diperbolehkan untuk sendiri, karena takutnya digangguin terus nggak bangun, takutnya dikerjain atau dibawa kemana sama si astral ini, atau takutnya gimana, banyak kemungkinan. Karena banyak hal yang udah kejadian sih di sini. Salah satunya nih ya, ini pernah kejadian sama aku, ini juga siang-siang. Mbak yang ngalamin sendiri? Iya, jadi aku ini dari Jakarta kan pagi nih, sekitar jam 2 atau jam setengah 2 gitu kan, briefing apalagi segala macam. Pokoknya intinya kita nyampe di kota itu tuh udah siang jam 12. Itu kan kita capek ya mas ya, dari pagi ya, normalnya manusia pada umumnya tuh teman-teman ya masih pada tidur. Kita udah pakai konde, udah geret koper ke airport ya kan, untuk nganterin kalian liburan, ketemu keluarga. Nah terus di saat kita udah nyampe di kota ini, kita kan beli makan nih, beli cemilan. Tahu-taunya kita kilaf, kebanyakan gitu kan. Ya udah nanti kita kasih ke orang hotel aja gitu. Kemudian waktu pas kita lagi masuk, aku sama temanku tuh kita tidur berdua di satu kamar. Terus aku bilang, Mbak, ini kamar mandinya kok banjir ya? Kok bisa banjir? Iya deh, soalnya airnya nggak mau ngalir gitu. Coba deh tanya. Terus aku telepon resepsionisnya, dipanggilinnya orang maintenance kan. Nah, inget banget bapak itu bawa 2 alat gitu. Satunya kain pel, satunya tau nggak sih mas yang kayak punya donal bebek itu yang buat tahu yang ya? Yang itu ya? Itu apa namanya ya?
buat lancarin. Iya, buat lancarin air kan. Iya, Nah, iya. dia bawa 2 alat itu ke kamar. Udah selesai nih kan, udah bisa, kata bapaknya. Mbak, ini udah bisa. Oh ya, terus kita bilang, Pak, ini tadi kita ada makanan dari pesawat, sama kita tadi bungkus kebanyakan. Ini buat bapak, soalnya kita nanti mau makan di luar. Oh ya Mbak, makasih. Dia bingung ya, dia bawa 2 alat ini, kain pel-pelan ini sama yang punya donal bebek ini, sama makanan kita. Terus aku sendiri yang bilang, Pak, alatnya biar di sini dulu aja kali ya Pak ya. Bapak bawa makanannya dulu atau gimana? Kalau enggak alatnya biar di sini aja. Nanti saya taruh di luar aja, aku bilang kayak gitu kan. Oh, gini aja Mbak alat. Ya udah saya bawa ininya, alatnya biar di sini, nanti saya ambil, sama saya mau ambil kain keset. Soalnya kain kesetnya nggak ada Mbak, ini kan saya pakai buat ngepel. Oh ya udah, karena bapaknya mau ngambil keset, otomatis sekalian dia ngambil pel-pelan kan. Iya. Datang dia 5 menit kemudian, pel-pel yang alat donal bebeknya itu nggak ada. Hilang. Padahal Hilang. ditinggal di situ. Iya, sapu kain pelnya itu ada, kain pelnya ada, tapi donal bebeknya itu nggak ada. Terus kita cari-cari, itu di kamar. Di dalam kamar. Di kamar, iya. Padahal bapaknya itu keluar, Mbak nutup pintu. Iya, ada. Dan aku tuh sama satu lagi temen aku tuh, kita juga ngeliatin bapaknya ini ngapain, terus kita ngeliatin gitu. Jadi nggak yang aku ngeliatin, temenku yang satunya main HP, enggak. Jadi kita bener-bener ngeliatin. Karena kan kita bawa makanan nih dua-duanya, kita bawa makanan, kita nungguin bapak itu ngambil makanan dari tangan kita kan. Nah kita begini, udah deh, tahu-tahu dia loh, ini kemana? Terus dia langsung kayak doa kecil gitu loh Mas. Cuman kita udah tahu kodenya, karena mulutnya kan kayak gitu kan. Jadi kita oh ya udahlah, ya udah nggak usah dipikirin. Habis ini kita makan enak, udah lupain kayak gitu. Cuman aneh sih. Terus aku sama teman sekamar pas lagi makan di luar, karena kita nggak mau ngebahas itu di kamar itu ya, takut nanti kita parno sendiri gitu kan. Udah kerja capek, masa iya kita nggak bisa tidur juga. Kita obrolin di luar nih, tadi kenapa ya? Iya, terus sama Captain sama kru yang lain, iya Cap, donal bebeknya hilang. Ah masa lu udah taruh di luar kali? Belum, orang bapaknya itu ke situ 2 kali buat nyari donal bebek, karena ada kamar lain yang kasusnya sama, butuh donal bebek itu, butuh alat donal bebek gitu. Nggak tahu namanya apa, tapi kita sebut aja ya alat donal bebek. Nah terus Suasananya itu juga serem sebenarnya hotelnya. sebenarnya gini Mas, dulu tuh lampunya dia nggak lampu putih gini ya, jadi lampunya tuh agak kuning. Oh, lampu tapi yang setelah picat banyak kuning ya? komplain, banyak email, akhirnya lampunya putih gitu. Terus kalau malam itu ada suara meja digeser, sret gitu. Jadi kayak pernah nih suatu kejadian kan, waktu itu kebetulan ibuku itu pas hari sekiannya meninggal gitu. Jadi kayak keluarga aku kan ibuku kebetulan hari ini hari kematiannya, aku mau doa mau apa, aku bilang kayak gitu kan, daripada nanti akunya doa kan pasti orang menghargai dong, kecilin TV padahal orang pengen hiburan gitu. Jadi aku tidur sendiri nih, tahu-taunya kayak seret gitu. Di sisi lain waktu itu ibuku lagi, kalau nggak salah itu 4 atau 5 tahunnya gitu, 5 tahun kematiannya atau 4 tahun. Belum lagi aku lagi ada masalah pribadi nih, berantem gitu kan, biasa sama pacar. Aku udah emosi, nggak bisa tidur lagi. Aku nggak tahu dapat keberanian dari mana Mas, aku bentak loh. Nggak tahu, aku kayak apaan sih, orang aku tuh juga capek. Ya udah kalau kamu mau di sini ya udah, aku juga mau di sini, cuman semalam kok, nggak lama. Aku sampai kayak gitu. Ya udah deh, ya udah jangan kayak gitu. Aku cuman mau istirahat. Orang mau istirahat digangguin, aku bilang gitu. Aku bilang kalau mau gangguin aja nih. Pacar aku tuh ngajakin berantem, aku bilang kayak gitu. Iya, aku bilang, itu tuh pacar aku tuh lagi di Surabaya tuh, ngeselin. Aku sampai kayak gitu-gitu sendiri. Terus udah kan, aku capek ngomong sendiri, aku tidur. Terus aku cerita sama kru aku, Mbak, kemarin aku digangguin gitu, sedih gitu kan. Kenapa emang? Iya, aku tuh lagi baca doa Mbak. Udah, nggak kenapa-kenapa. Setelah aku selesai nih, aku teleponan atau apa gitu kan, berantem sama pacarku. Dia tuh geret-geret meja Mbak, si orang-orang itu yang kasat mata, aku bilang gitu. Terus aku bentak, terus pada ketawa. Kok bisa sih? Kamu bentak? Ya harus. Terus aku mau gimana kalau aku mau takut? Udah telat. Aku nggak punya temen lagi sekamar, semuanya udah punya pasangan. Masa yang mau tidur bertiga kan kayaknya nggak enak ya, tidur bertiga gitu.
harus ada satu yang di bawah kalau enggak ya kan. Harus ada additional bed. Kan kayaknya kan nggak adil gitu ya. Udahlah nggak apa-apa. Orang besok juga kita livingnya pagi. Cuman itu lumayan ngeganggu sih. Bener-bener kayak di telinga gitu. Nggak tahu dari mana kayak krek. Terus aku telepon kamar sebelah kan. Mbak, ada geser-geser meja nggak ya? Nggak ada. Gue juga kedengeran sih. Ya udah nggak apa-apa, emang di sini kan emang kayak gitu. Itu mejanya meja di kamar atau mungkin di depan kayak di lobi Nggak gitu? tahu. Itu suaranya. Jadi kan ini kan belakang kita kan tembok nih ya kayak tembok gini kan. Jadi dari sini nih kayak gini. Terus kan telepon di sini nih. Telepon kamar sebelah, dia geser-geser apa gitu. Enggak geser-geser apa-apa. Cuman itu kan pengalaman aku yang kedua di hotel yang sama itu ya. Jadi kayak ya udah deh gitu. Oke, berarti ada Donald bebek yang tadi hilang sama suara geret-geret meja. Tapi ada teman mungkin juga merasakan hal yang aneh Kalau di situ temen juga. sih ada ya Mas, beberapa orang yang sampai kesurupan. Makanya itu Di situ juga? Iya, setelah ada 2 orang yang kesurupan sekaligus itu sekamar lagi. Itu taunya juga ya nggak tahu juga deh, pokoknya tahu-tahu tuh udah rame aja gitu. Udah rame aja kalau itu kesurupan, karena itu bukan kru aku ya, tapi krunya orang lain, tapi udah kesurupan. Makanya itu kan nggak safety buat kita ya. Jadi kita ganti hotel gitu. Untung aja ada korban kesurupan. Oke. Nah, ada cerita lagi mungkin mungkin di bandara atau gimana? Kalau di bandara sih enggak sih, tapi biasanya cuman di pesawat, terus di hotel, terus di mana lagi ya? Aku yang pernah tuh bandara, pesawat, hotel paling itu sih. Oh iya, di hotel, salah satu hotel di Aceh. Beda lagi ini hotelnya. Beda, ini yang kota tadi Aceh. Di Kalimantan ya. Iya. Kalau ini di Aceh ya. Aceh. Nah, Jadi nanti kita sambung di part keduanya ya. oke. Oke Sobat Mistis, mungkin masih berlanjut cerita dari Mbak Indah tentang profesinya sebagai pramugari dengan pengalaman mistisnya. Nanti kita lanjut di part yang kedua.